Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar, insyaallah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, hidup di dunia ini hanyalah sementara. Oleh karena itu, seharusnya setiap manusia mesti mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadapi kehidupan selanjutnya di akhirat kelak. Rasulullah sendiri pernah memberikan 3 pesan yang sangat penting kepada salah seorang sahabatnya, dan hal ini menjadi pelajaran penting untuk kita semua saat ini. Lalu seperti apakah pesan Rasulullah yang agung tersebut? Sahabat seiman yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tutur kata yang sangat indah, singkat tapi sangat kaya akan makna dan juga sempurna. Siapapun umat Islam yang memiliki hubungan kuat dengan sunnah dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia adalah manusia yang beruntung baik di dunia maupun akhirat. Dan ada nasihat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebetulnya sangat singkat namun memiliki makna yang sangat dalam, besar pengaruhnya, serta terkumpul di dalamnya banyak kebaikan. Disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, Sunan Ibnu Majah dan yang lainnya dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa ada seorang laki-laki menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Beri aku nasihat singkat." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kamu hendak melaksanakan salat, salatlah seperti salatmu terakhir. Jangan mengatakan sesuatu yang membuatmu minta maaf di kemudian hari, dan kumpulkan keputusasaan terhadap apa yang ada pada manusia." Dari hadis tersebut, maka ada 3 pesan singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, menjaga salat dan memperbaiki saat melaksanakannya. Yang kedua, menjaga lisan. Yang ketiga, qanaah serta menggantungkan hati hanya kepada Allah. Mari kita jabarkan pesan penting tersebut satu persatu. Wasiat pertama, Nabi memberikan nasihat kepada orang yang melakukan sholat untuk merasa bahwa sholatnya adalah sholat yang terakhir baginya. Hal ini sudah lumrah, karena dengan perpisahan maka akan membuat seseorang maksimal dalam berucap dan bertindak, totalitas yang tidak ditemui pada kondisi yang lain, seperti yang umum terjadi ketika akan bepergian. Seseorang yang pergi dari suatu daerah dengan rencana akan kembali lagi ke daerahnya pasti berbeda dengan orang yang pergi tanpa ada rencana ingin kembali. Seseorang yang akan berpisah
maka ia akan melakukan totalitas dan meninggalkan jejak yang baik yang tidak akan dilakukan oleh yang lainnya. Jika seseorang sholat dengan perasaan seakan-akan sholat itu adalah sholat yang terakhir baginya, bahwa ia tidak akan bisa sholat lagi setelah ini, tentu ia akan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan sholat itu. Dia akan berusaha yang terbaik dalam mengerjakannya, proporsional dalam rukuk dan sujudnya, serta menunaikan kewajiban serta sunnah-sunnah sholat dengan sebaik mungkin. Maka selayaknya seorang mukmin selalu mengingat pesan Nabi SAW ini di setiap sholatnya. Lakukanlah sholat seakan-akan sholat itu adalah sholat perpisahan. Hadirkan perasaan bahwa itu adalah sholat terakhir kita. Apabila kita bisa memunculkan perasaan itu, maka ini akan membawa kita untuk menunaikan sholat dengan sebaik mungkin. Dan siapa yang sholatnya baik, maka ibadah sholatnya akan menghantarkan pada kebaikan-kebaikan dan menghalangi dari segala keburukan dan kerendahan. Dan kita akan merasakan manisnya iman. Sholat kemudian menjadi penyejuk pandangan dan penyebab kebahagiaan untuknya. Kemudian wasiat kedua terkait dengan menjaga lisan. Hal ini karena lisan adalah hal yang paling berbahaya bagi manusia. Karena ketika perkataan belum terucap, ia masih dalam kendali pemilik ucapan. Adapun saat ucapan telah keluar dari lisannya, maka ucapan itulah yang akan menguasainya dan ia akan menanggung resikonya. Oleh karena itu, Nabi SAW berpesan, jangan mengatakan sesuatu yang membuatmu minta maaf di kemudian hari. Artinya, bersungguh-sungguhlah menahan lisanmu dari ucapan yang membuat dirimu harus meminta uzur di kemudian hari. Setiap perkataan yang akan membuatmu meminta maaf. Nabi SAW pernah berpesan kepada Mu'adz radhiyallahu anhu, maukah aku kabarkan kepadamu tentang kunci semua perkara itu? Mau ya Nabi Allah, jawab Mu'adz. Kemudian Rasulullah memegang lisan beliau seraya bersabda, jagalah ini. Aku bertanya, ya Rasulullah, apakah kita akan disiksa juga karena ucapan kita? Nabi menjawab, ah kamu ini, bukankah yang menyebabkan seseorang terjungkal wajahnya di neraka? Atau sabda beliau, di atas hidungnya, itu tidak lain karena buah dari ucapan lisan-lisan mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih. Maka lisan ini memang sangat berbahaya. Dalam hadis sahih lainnya, Nabi SAW juga berpesan, jika waktu pagi tiba, seluruh anggota badan menyatakan ketundukannya terhadap lisan dengan mengatakan, bertakwalah kepada Allah terkait dengan kami, karena kami hanyalah mengikutimu. Jika engkau baik, maka kami pun baik. Sebaliknya, jika kamu melenceng, maka kami pun ikut melenceng. Hadis riwayat Tirmizi dan dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian sabda Nabi SAW, janganlah mengatakan suatu ucapan yang membuatmu harus minta maaf di kemudian hari. Pada kalimat ini terdapat ajakan untuk memuhasabah ucapan yang hendak disampaikan, yaitu memikirkannya terlebih dahulu. Jika ucapan itu baik, silakan sampaikan. Jika tidak, tahanlah lisan Anda. Atau jika ragu, baik atau buruknya ucapan, tahanlah lisan dalam rangka menghindari perkara syubhat sampai tampak perkara tersebut di hadapan Anda. Oleh karenanya, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Betapa banyak orang yang menjatuhkan diri mereka pada kesalahan yang fatal disebabkan ucapan yang tidak mereka pertimbangkan, kemudian berakibat musibah baginya di dunia dan di akhirat, suatu akibat yang tidak terpuji. Orang yang berakal adalah yang menimbang ucapannya, dan ia tidak berbicara kecuali seperti yang dinasihatkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, perkataan yang tidak membuatnya harus meminta maaf di kemudian hari. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan perkataan yang membuatmu minta maaf di kemudian hari, bisa bermakna saat Anda berdiri di hadapan Allah, atau membuatmu meminta di kemudian hari, maksudnya di hadapan manusia saat mereka menuntut ucapan kita. Bila kita mengambil makna pertama, maka pesan ini ada kaitannya dengan sholat. Karena alasan apa yang akan diucapkan orang-orang yang menyia-nyiakan sholat di hari kiamat nanti? Padahal sholat adalah amalan yang paling pertama ditanyakan. Kemudian wasiat ketiga adalah berisi ajakan untuk qanaah, serta menggantungkan hati hanya kepada Allah dan memupuskan harapan terhadap harta-harta yang di tangan manusia. Beliau bersabda, kumpulkan keputusasaan terhadap apa yang ada pada manusia. Maksud dari hadis itu adalah bertekadlah dalam hatimu untuk memutus asa terhadap apa saja yang ada di tangan manusia. Jangan gantungkan harapan pada mereka. Jadikanlah pengharapanmu sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dengan lisan Anda tidak pernah berdoa kecuali kepada Allah, maka demikian juga sepatutnya dengan sikap Anda. Jangan gantungkan harapanmu kecuali kepada Allah. Pupuskanlah segala harapan kepada siapapun kecuali kepada Allah, sehingga pengharapanmu hanya tertuju kepada Allah semata. Dan sholat adalah penghubung antara diri kita dan Allah. Dalam sholat terdapat pertolongan terbesar untukmu dalam merealisasikan sikap ini. Siapa yang memutus harapan terhadap apa yang di tangan manusia, maka hidupnya akan mulia. Siapa yang hatinya bergantung pada kekayaan manusia, maka hidupnya akan hina. Dan barang siapa yang menggantungkan hatinya hanya kepada Allah, tidak mengharap kecuali kepada Allah, tidak meminta hajatnya kecuali kepada Allah, tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan segala kebutuhan dunia dan akhiratnya. Allah berfirman, bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambanya? Quran Surat Az-Zumar ayat 36. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surat At-Talaq ayat 3. Hanya Allah semata yang akan memberikan taufik kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.